Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan dari latihan soal materi anuitas bertumbuh. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sri Indriani dengan NIM 11970100071. Nah, video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Keuangan yang diampu oleh Bapak Fahrudin Muhtarullah MSc. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu dari latihan soal materi anuitas bertumbuh. Nah, sebelumnya untuk istilah ataupun pengertian dari anuitas bertumbuh ini perlu kita ketahui adalah bahwa anuitas bertumbuh adalah pembayaran ataupun penerimaan uang dengan jumlah yang tidak sama setiap periodenya, tetapi bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama sebagai anuitas. Nah, biasanya anuitas bertumbuh ini ada dua persamaan. Yang pertama ada PV atau present value, yang kedua ada FV yang berarti future value. Untuk memahaminya, kita akan bahas satu persatu latihan soalnya. Nah, di sini ada soal nomor 1. Jika pembayaran dilakukan hari ini, berapa nilai sekarang dari arus kas sebesar Rp1.000.000 tahun depan, Rp1.100.000 tahun berikutnya, dan terus bertumbuh sebesar 10% setiap tahun selama 10 kali jika tingkat bunga adalah 12%. Nah, dari soal ini kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Nah, ada A1. A1 itu adalah anuitas satu periode berikutnya atau pembayaran di satu periode berikutnya sebesar Rp1.000.000. Kemudian diketahui nilai I atau tingkat bunga diskonto ini sebesar 10%. Tingkat bunga itu adalah sebesar 12%. Kemudian ada tingkat pertumbuhan sebesar 10%. Tingkat pertumbuhan ini G sama dengan 10%, sama dengan 0,1. Kemudian ada N, jumlah periode, diketahui ini selama 10 kali, yang berarti jumlah periodenya atau N-nya 10. Dari soal ini kita diperintahkan untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas tersebut, atau nilai sekarang itu adalah present value. Dapat diperoleh nilai dari PV ini dengan menggunakan dua cara. Yang pertama secara manual dengan menggunakan rumus ini. Kemudian ada kita menggunakan formula dari Microsoft Excel. Sebelumnya ini kita peroleh hasil dari PV secara manual itu, perhitungan secara manual sebesar ini. Kita peroleh nilai dari PV ini. Nah, kita akan membandingkan apakah hasil dari perhitungan secara manual ini akan sama dengan perhitungan menggunakan Excel. Kita coba buktikan. Kita tulis terlebih dahulu untuk periode yang pertama ini kita isi dengan sebesar Rp1.000.000. Kemudian untuk periode yang kedua dan selanjutnya dengan menggunakan formula yang ini, nilai basis. Nah, nanti kita tetapkan nilai ini adalah nilai basisnya. Jadi E8 kita kali dengan 110%. Nah, 110% ini kita peroleh dari sebetulnya kan cash flow dengan pertumbuhan ini sebesar 10%. Nah, 100%-nya itu merupakan hasil dari kalau kita kalikan 100% dikali dengan 1 juta, maka akan menghasilkan nilai itu sendiri, yaitu senilai 1 juta. Kemudian kita jumlahkan dengan nilai pertumbuhannya sebesar 10%, yaitu Rp100.000. Nah, kita akan mendapatkan untuk cash flow periode kedua ini sebesar Rp1.100.000. Kemudian untuk yang seterusnya juga sama, kita menggunakan formula sama dengan yang sebelumnya, kita kali dengan 110%.
Nah, untuk mempercepat kita dalam memperoleh hasilnya, kita bisa drag sampai periode ke-10. Ini dia. Setelah kita menentukan mendapatkan hasil dari cash flow dengan pertumbuhan 10% untuk setiap periodenya itu, kita akan mencari nilai dari NPV dengan menggunakan formula yang ada di Microsoft Excel. Dengan menggunakan formula sama dengan, nah kita ke function, kita cari NPV. Nah ini udah ada NPV. Dari sini kita disuruh untuk memasukkan nilai rate. Nilai rate itu adalah tingkat bunganya sebesar 12%. Kemudian value-nya itu yang pertama, periode pertama ini sampai periode yang ke-10. Nah, kita peroleh nilai dari NPV-nya sebesar ini. Kita coba bandingkan dengan perhitungan secara manual, diperoleh hasil yang sama. Nah ini, sehingga untuk formula Excel-nya itu terbukti benar ya, sama. Karena hasilnya juga kita peroleh sama antara perhitungan secara manual dengan perhitungan menggunakan formula NPV. Nah kita tulis terlebih dahulu formulanya. Ini adalah nilai basis. Kemudian yang ini sebetulnya kita bisa menuliskan E8 kali 110% ataupun kebalikannya juga sama saja karena akan memperoleh hasil yang sama. Kita bisa tulis terlebih dahulu 110% kita kali dengan nilai basis. Nah ini biar cepat kita drag sampai ke periode ke-10. Kemudian untuk formula dari NPV, kita bisa ini mengcopy dari formula yang telah ditentukan tadi. Nah, ini dia formula untuk NPV ini 12%, E8 itu ini, yang ini S1, kemudian E17 itu yang ke-17. Nah, ini ya. Nah, ini kita peroleh hasil dari nilai NPV. Semoga dapat dipahami untuk soal nomor 1 ini. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Jika pembayaran dilakukan di periode berikutnya, jika arus kas pada contoh 1, contoh sebelumnya yang ada di soal nomor 1, dimulai hari ini sebesar Rp1.000.000, tahun depan Rp1.100.000, dan seterusnya dengan nilai I dan N yang sama. Berapa nilai sekarang? Nah, dari soal ini kita jabarkan terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Di sini ada 0, bahwa A0 ini adalah anuitas hari ini atau besarnya pembayaran pada hari ini. Besarnya pembayaran ataupun penerimaan pada hari ini sebesar Rp1. Kemudian ada A1. A1 itu adalah anuitas satu periode berikutnya yang sebesar Rp100.000. Kemudian diketahui tadi nilai I dan N yang sama, yang berarti I-nya 12%, kemudian G ataupun pertumbuhannya sebesar 10% dan N-nya juga sama berjumlah 10. Kemudian dari soal ini kita disuruh untuk menentukan nilai sekarang atau present value-nya. Sama seperti soal nomor 1, kita bisa menentukannya dengan dua cara, yaitu secara manual dan menggunakan formula Excel. Nah, ini rumus untuk soal nomor 2 ini berbeda dengan soal nomor yang pertama. Untuk pangkatnya ini kita hanya kita tambahkan dengan dikurang min 1. Jadi N-nya itu kan tadi 10, dikurangi 1 sama dengan 9. Kemudian di sini perbedaannya kita kalikan si rumus ini dengan A1, kemudian kita akan menjumlahkannya dengan nilai A0. Nah, ini perhitungan secara manual, kita peroleh hasilnya yang ini. Kita coba untuk perhitungan secara Excel.
Yang pertama kita isi dengan nilai basisnya itu Rp1.100.000. Kemudian untuk periode selanjutnya dengan menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, kita kalikan nilai basis ini dikali 110%. Nah, kemudian untuk periode-periode yang selanjutnya kita drag. Nah, ini hanya periode 1 sampai 9 karena tadi N-1 dari rumus secara manual itu kan hanya 9 periode. Kemudian untuk menentukan nilai dari NPV, sama kita menggunakan function, sama dengan kita ke function, ini ada NPV, kemudian kita masukkan nilai rate-nya, tingkat bunganya 12%, kemudian value atau nilai yang pertama ini sampai yang 9. Nah, ini nilai NPV-nya sama seperti yang ini, 82335233,33. Kemudian ini belum dijumlahkan dengan nilai A0. Sehingga untuk PV kita peroleh dengan menggunakan formula sama dengan yang ini kita jumlahkan dengan 1 juta rupiah. Ini dia hasil dari nilai sekarang. Untuk soal nomor 2, kita peroleh hasil yang sama antara perhitungan dengan menggunakan formula Excel dengan secara manual. Kita tulis terlebih dahulu formulanya. Yang ini adalah nilai basis. Kemudian yang ini kita kali dengan 110%. Bisa dibalik juga, kita penulisannya dibalik, 110% dikali dengan yang ini. Kemudian untuk formula periode selanjutnya, ini kita tulis formula dari NPV ini. Nah, ini formula dari menentukan NPV dengan rate, ini rate 12%, E8 tadi, E8 sampai E16. Nah, kemudian nilai dari PV kita itu memperoleh hasilnya dari formula sama dengan yang ini, kita jumlahkan dengan 1 juta rupiah. Nah, semoga dapat dipahami pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada soal, selama 10 tahun, Ana akan menyisihkan penghasilannya untuk ditabung, mulai dari 24 juta rupiah tahun depan, dengan pertumbuhan sesuai dengan peningkatan gaji tahunannya. Jika pertumbuhan gaji Ana sebesar 6% dan suku bunga relevan 8% per tahun, berapakah nilai tabungan Ana pada tahun ke-10? Kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal. Nah, di sini ada nilai A itu anuitas sebesar 24 juta rupiah. Kemudian ada N, jumlah periode. Nah, ini selama 10 tahun yang berarti jumlah periodenya 10. Kemudian G itu adalah tingkat pertumbuhannya sebesar 6%. Dan I, tingkat bunga atau suku bunganya sebesar 8%. Nah, yang ditanyakan itu berapakah nilai tabungan Ana pada tahun ke-10? Yang berarti kita akan menentukan nilainya itu dengan menggunakan rumus future value, karena nilai yang akan datang, yaitu pada tahun ke-10. Kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan perhitungan secara manual. Yang ini menggunakan rumus, ini rumusnya. Kita peroleh hasilnya ini. Nah, kita akan coba dengan menggunakan perhitungan menggunakan formula dari Microsoft Excel. Yang pertama, nilai basisnya itu kita isi dengan 24 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan formula sama dengan, nah, kalau tadi kan kita kalikan nilai basis ini
dengan 110%. Berbeda dengan yang ini karena diketahui nilai pertumbuhannya itu sebesar 6%, maka kita kalikan formula ini nilai basisnya dengan 106%. Nah, ini untuk 106%. Nah, kita peroleh ini untuk periode yang kedua. Kemudian yang seterusnya kita bisa drag sampai periode ke-10, dan ini kita peroleh nilai dari cash flow dengan pertumbuhannya yang sebesar 6%. Kemudian kita akan menentukan nilai dari NPV. Nah, NPV dengan menggunakan formula sama dengan kita bisa ke function, ataupun ada cara lain. Kita pergi ke formulas, kemudian di sini ada finansial, kemudian kita cari NPV. Nah, ini NPV. Kita masukkan nilai rate. Nilai rate-nya itu sebesar tadi suku bunganya 8%. Kemudian value, nilai value yang pertama ini, ya ini dikali di drag sampai periode ke-10. Nah, ini kita peroleh nilai dari NPV-nya. Ini belum menentukan future value. Nah, kita akan menggunakan formula future value. Dengan formula sama dengan kita bisa pergi lagi ke ini finansial, kita cari FV. Nah, di sini ada FV. Kita isi rate itu suku bunga sebesar 8%. Kemudian ada NPER, jumlah periodenya 10. Kita isi PMT-nya dengan 0, kemudian PV-nya itu yang ini, nilai NPV, kemudian tipenya 0. Nah, ini karena min, kita bisa ubah functionnya itu yang di input ini, kita kalikan nilai ini dengan min. Nah, sehingga diperoleh hasil yang positif. Ini adalah nilai dari future value ataupun nilai yang akan datang. Nah, ini diperoleh hasil yang sama antara perhitungan secara manual dan menggunakan formula Excel. Kita tulis lagi di sini formulanya, bahwa yang ini adalah nilai basis, kemudian yang ini sama dengan tadi itu kan nih 7 dikali dengan 106%. Kita bisa balik juga sama formulanya, ditulis 106%, kemudian dikali dengan yang ini. Udah sama ya, dibalik juga akan memperoleh hasil yang sama. Kemudian untuk yang N berikutnya, kita bisa drag sampai periode ke-10. Nah, untuk formula NPV itu kita bisa mengcopy dari yang ini. Ini dia formula untuk mencari atau menentukan nilai NPV, kemudian future value. Tadi itu menggunakan FV. Nah, FV dengan rate-nya itu kita ke function 8%, NPER-nya 10, kemudian PMT-nya 0, yang PV-nya min, yang ini nilai NPV, kemudian tipenya 0. Nah, kita coba sama ya untuk formulanya. Nah, ini dia hasil dari nilai future value dengan menggunakan formula Microsoft Excel. Semoga ketiga soal ini pembahasannya dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.